Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah? Dimanapun berada, saya doakan semoga dalam ketaatan kepada Allah, sehat jasmani dan rohani, hidup dalam penuh keimanan, ketakwaan, kebahagiaan, tidak terlilit hutang riba maupun non-riba, bebas dari segala macam masalah, harta berlimpah, rezeki barokah, semua kebutuhan tercukupi, dan hidup dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya akan share yaitu tentang bercermin. Berapa kali kita berkaca di depan cermin setiap harinya? Mungkin tidak cukup 1 atau 2 kali, tapi bahkan bisa berkali-kali. Apalagi kalau mau ada acara kondangan, menghadiri acara pesta, atau hajatan, pergi reuni bersama teman-teman, atau berwisata, atau jalan-jalan dengan kawan-kawan. Kita bisa bermenit-menit di depan cermin hanya untuk bersolek atau berdandan mempercantik diri. Kita lihat bermacam cara dan upaya dilakukan manusia untuk memoles wajah dan kulitnya agar terlihat bersih dan cantik. Misalnya dengan memakai krim pemutih wajah agar kulit kelihatan putih, membersihkan kelopak mata dengan pembersih pemulas mata, mengolesi bibir dengan lipstik dan pelembab bibir, mempertegas garis mata dengan eyeliner, melentikan bulu mata dengan penjepit bulu mata, menata rambut dengan model rambut terkini. Jika sesekali Anda mengintip peralatan kosmetik seorang wanita di meja riasnya, niscaya Anda akan mendapatkan koleksi kosmetiknya yang begitu banyak. Setiap orang terlihat berlomba-lomba untuk menghias penampilan wajah dan tubuhnya agar kelihatan cantik dan menawan. Tak peduli berapapun uang yang harus dikeluarkan, asalkan wajah bisa terlihat cantik, make up apapun akan dibelinya. Banyak orang yang pergi ke salon kecantikan hanya untuk menyulap wajahnya agar tampak cantik. Tak sedikit orang yang pergi ke dukun atau paranormal untuk memasang susuk agar hidungnya menjadi mancung, matanya kelihatan lentik, bibirnya terlihat seksi, pipinya kelihatan lesung pipit, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang rela wajahnya dioperasi hanya agar bisa tampil lebih cantik, lebih modis, dan lebih modern. Di pasar-pasar, supermarket, toko-toko, swalayan, dan mal-mal terlihat begitu banyak dipenuhi jajanan kosmetik, dari yang modelnya lama sampai yang model terbaru, dari yang produk dalam negeri sampai impor dari luar negeri, dari yang paling murah harganya sampai yang termahal. Iklan di televisi dan media massa pun tak kalah gencar menawarkan produk-produk kosmetik dan aksesoris baru. Semua ini untuk satu hal, yaitu memperindah dan mempercantik penampilan fisik manusia. Lalu, apa sebenarnya cantik itu? Menurut definisi iklan di televisi, cantik itu adalah tubuh yang langsing dan profesional, kulit yang putih, rambut yang lurus panjang, hidung yang mancung, wajah yang tak berjerawat, ditambah dengan payudara yang terlihat montok. Bila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka seorang perempuan tidak layak menyandang predikat cantik, seksi, dan anggun.
Begitu kata-kata yang sering kita dengar di layar televisi atau di media massa. Semua meneriakkan nada yang relatif sama. Cantik itu putih loh. Cantik itu rambutnya lurus loh. Seksi itu payudaranya montok loh. Atau cantik itu gak ada jerawatnya loh. Dan jika ia seorang laki-laki, maka ia adalah lelaki yang punya tubuh kekar, dada bidang, ditumbuhi bulu, hidung mancung, dan sebagainya. Bagaimana dengan orang yang memiliki perawakan tubuh yang tidak langsing, kulit yang hitam, rambut yang keriting, bibir yang tebal, plus wajah yang jerawat? Tentu saja ia tidak bisa dikatakan cantik menurut kriteria ini. Maka salah besar jika ibu Anda, ayah Anda, tante Anda, juga adik Anda yang selama ini bilang, "Aduh, anakku ini ayu sekali," atau "Keponakanku ini makin lama makin cantik saja," atau "Kakakku pakai baju apa aja terlihat cantik." Kesimpulannya, jika Anda ingin cantik, maka Anda harus mau mengubah penampilan fisik Anda, alias mengikuti apa kata iklan televisi. Jika Anda ingin cantik, maka Anda harus rajin memakai whitening lotion, rajin mengkonsumsi obat anti kolesterol agar tubuh langsing, rutin mengikuti fitness dan senam body language, rajin pedicure, manicure, mencukur bulu kaki agar tampak bening seluruh jasad badannya. Kalau perlu, Anda mengoperasi hidung biar tambah mancung atau payudara biar tambah lebih berisi. Intinya, jika ingin cantik, Anda harus meniru bentuk, penampilan, dan kebiasaan mereka yang ada di layar kaca. Apa dampak dari penilaian dan gaya hidup yang seperti ini? Kita menjadi orang yang cenderung tidak punya prinsip, cenderung tidak rasional, begitu mudah disetir. Mulai dari cara berpakaian, gaya rambut, hingga warna kulit. Ujungnya, kita menjadi kurang percaya diri jika tidak mengikuti tren terbaru. Kita malu dikatakan jadul oleh teman-teman jika tidak meniru apa yang ada di iklan terkini. Akhirnya, kita pun bisa merasa minder dan tidak nyaman dengan penampilan diri kita sendiri. Tidak puas dengan keadaan fisik yang kita punya hingga bagian terkecil dari tubuh kita, seperti warna kulit, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengatasi gangguan psikis seperti ini? Terdapat sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita sedang mengaca di depan cermin, doa tersebut bisa menjadi terapi untuk mengatasi gangguan psikis. Doa tersebut ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama khasanta kholqi fa ahsin khuluqi wa harrim wajhi 'alan nar, yang artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah pula akhlakku dan haramkanlah wajahku atas neraka. Hadis riwayat Bazzar. Barangkali doa ini terlihat singkat dan enteng, padahal sebenarnya ia menyimpan pesan yang begitu dalam. Jika kita mampu memahami kandungannya, maka kita akan mendapatkan efek positif yang luar biasa. Yang pertama, dalam doa tersebut kita mengatakan Allahumma kama khassanta kholqi, yang artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku. Jika kita cermati, penggalan kalimat ini sesungguhnya adalah sebuah pernyataan yang menyimpan makna syukur dan menuntut adanya rasa syukur. Ini bisa dilihat dari kalimat sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku.
Pada saat Anda mengungkapkan kalimat tersebut, berarti Anda orang yang yakin dan dituntut untuk yakin bahwa wajah atau penampilan diri Anda yang terlihat dalam cermin adalah wajah yang indah, cantik, ganteng, bagus, dan rupawan. Keyakinan seperti ini selanjutnya akan menuntut Anda untuk mensyukuri bentuk penampilan fisik yang Anda miliki. Cenderung melihat orang yang bentuk fisiknya ada di bawah Anda dan mencari-cari sisi kebaikan serta kelebihan dari bentuk fisik yang Anda miliki. Dengan keyakinan yang demikian, Anda akan diajak dan dibimbing untuk menjadi orang yang selalu percaya diri, tidak mengeluh, tidak pesimis dengan penampilan yang dimiliki, dan puas dengan apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan penciptaan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masyir, yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa Ta'ala kembalimu. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 3. Ketahuilah bahwa setiap individu pada dasarnya adalah unik. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang khas dengan dirinya. Ada yang diciptakan kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang abu-abu, ada yang oranye, dan ada yang albino. Ada yang bentuk rambutnya lurus, keriting, besar, keriting kecil, keribu, tekstur kasar, ada yang halus. Ada juga yang bibirnya tebal, tipis, lebar, dan ada pula yang ciut. Ada yang hidungnya mancung dan ada pula yang pesek. Ada yang matanya besar dan ada juga yang matanya sipit. Ada yang wajahnya bentuk bulat, elips, lonjong, dan lain sebagainya. Dengan diciptakan unik dan berbeda satu dengan lainnya, justru setiap orang bisa menemukan kelebihan pada dirinya. Justru disitulah akan terlihat nilai kecantikannya. Untuk tampil cantik, Anda tidak harus mengcopy paste bentuk atau kebiasaan orang lain. Anda tidak perlu memberangus rupa asli Anda. Apa salahnya berkulit hitam atau sawo matang? Apa sudah dijamin kalau kulit Anda putih, seluruh lelaki di dunia ini akan mencintai dan mengidolakan Anda? Daripada Anda fokus pada kekurangan dan mencari-cari bagian tubuh yang dirasa kurang sempurna, lebih baik Anda menemukan bagian-bagian dari wajah atau fisik Anda yang unik, yang menjadi ciri khas atau menonjolkan karakter diri Anda. Apakah mata yang besar atau sipit, hidung yang mungil, bibir yang lebar, namun memiliki garis senyum yang menawan, lesung pipit di pipi, warna kulit sawo matang yang manis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam doa tersebut, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Fahassin khuluqi, maka baguskanlah pula akhlakku. Kalimat doa ini masih berkaitan dengan kalimat yang pertama tadi. Bedanya, kalau yang pertama menunjukkan pada penampilan fisik, maka yang kedua menunjukkan pada penampilan non-fisik. Jika yang pertama mengarah pada wajah lahir, maka yang kedua mengarah pada wajah batin. Dengan kalimat tersebut, kita hendak diingatkan pada penampilan batin manusia, yakni
akhlak dan kepribadian kita. Ingatlah, indah itu bukan berarti harus cantik dan glamor dengan aksesori, tetapi hakikat keindahan itu adalah sesuatu yang jika dipandang mata, dia tidak akan menyakiti mata dan tidak mengajak lisan untuk berkomentar yang bukan-bukan. Hakikat kecantikan adalah sesuatu yang keluar dari dalam diri kita, yakni berupa kepribadian dan akhlak yang mulia dan terpuji. Sadarilah, kecantikan fisik itu bukan segala-galanya dan sifatnya sangat relatif. Kebaikan, kejujuran, ketulusan, kerendahan hati, kesopanan, dan kepekaan diri, itulah hal-hal yang akan memberi nilai lebih bagi diri Anda di mata orang lain. Itulah hal-hal yang sifatnya lebih universal. Sungguh, tidak sedikit orang yang wajahnya terlihat cantik dipandang mata, namun aura kecantikannya pudar dan berubah menjadi wanita yang hina dina. Kemuliaan tercoreng karena akhlak dan perilakunya yang keji dan rendah. Kecantikan fisik itu sifatnya sementara karena pasti akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Tapi kecantikan hati dan akhlak itulah yang akan bersinar dan terus dikenang oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan kalimat tersebut, kita juga hendak disadarkan pada hakikat wujud kita yang sebenarnya, yakni wujud asli yang kelak akan tampak setelah jasad fisik kita rusak binasa dimakan tanah. Seperti apa wajah asli diri kita yang sebenarnya? Ya, wajah batiniah kita, wajah ukhrawi kita. Seperti apakah ia? Apakah masih berbentuk wajah manusia? Ataukah sudah berbentuk serigala? Atau babi? Atau monyet? Memang saat ini kita masih belum bisa melihatnya secara kasat mata. Tapi nanti saat kita menghembuskan nafas yang terakhir, disitulah mata batin kita akan terbelalak memandang diri kita yang sesungguhnya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fakashafna anka ghita'aka fabasharuka yauma khadid. Artinya, maka kami singkapkan tirai yang menutup matamu dan tiba-tiba hari ini menjadi amat tajam. Al-Quran Surat Al-Qaf ayat 22. Sekian dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Jazakumullah khairan, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi